Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dijelaskan juga mengenai tentang itu ya, kebiasaan orang-orang Yahudi, kebiasaan orang-orang Bani Israel yang sering ini ngetes kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama tentang hal-hal yang gaib. Salah satunya adalah ini, yaitu pertanyaan tentang berapa jumlah penjaga Jahanam itu. Dan Allah memberitahukan kepada nabinya bahwa jumlahnya adalah 19. Dan informasi itu sudah ada di Injil, sudah ada di Taurat. Makanya mereka membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang sesungguhnya informasi-informasi dalam Al-Quran itu pada hal yang dijelaskan di dalamnya itu pada sebagiannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang sesungguhnya pertanyaan mereka itu didasarkan pada pengetahuan mereka tentang Injil dan Taurat. Dan Al-Quran itu berposisi sebagai pembenar terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Makanya kalau kita ingin tahu mana bagian-bagian Taurat dan mana bagian-bagian Injil yang misalnya sudah dirubah, itu hakimnya adalah Al-Quran. Jadi itu hakimnya adalah Al-Quran. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW itu, sesungguhnya mereka tidak sungguh-sungguh bertanya, tapi lebih karena ingin ngetes saja. Dan sebagian mereka yang hati nuraninya jujur melihat kebenaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka masuk Islam. Tapi di pada sebagian mereka yang memang tidak mau jujur dengan hati nuraninya, mereka ya tidak mau masuk Islam. Kenapa kok tidak mau masuk Islam? Ya saya sederhana saja, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang mereka tidak harapkan. Karena yang mereka harapkan adalah Nabi akhir zaman adalah Nabi yang dari Bani Israel. Nah, sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari Bani Ismail. Itu seperti itu. Dan ya, mereka selalu mencari-cari alasan lah untuk tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali mereka yang hati nuraninya terbuka ya. Ya kita tahulah sejarah mencatat bagaimana orang-orang Yahudi pada saat diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lagi ada konflik dengan bangsa Arab, tepatnya suku Aus dan Khazraj. Mereka lagi keki banget sama bangsa Arab, bahkan mereka sering menghina-hina bangsa Arab. Nah, ketika bangsa Arab itu dihina-hina dan dia lagi ada konflik dengan suku Aus dan Khazraj dengan bangsa Arab maksud saya, saat itu mereka ya kaget ketika ternyata Nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggu itu adalah dari bangsa Arab. Ya kebayang ya, yang ditunggu Nabi akhir zaman dari Bani Israel, ternyata yang muncul dari Bani Ismail. Lagi keki-kekinya dengan bangsa Arab, ternyata Nabi akhir zamannya dari bangsa Arab. Nah, di sini kita belajar ya. Di sini kita belajar. Kalau bertanya sesuatu itu jangan karena ngetes. Tapi bertanyalah sesuatu itu karena kita membutuhkan penjelasan. Nah, jadi jangan niat ngetes. Karena kalau niat ngetes itu takutnya nanti ya kita bersikap seperti Bani Israel yang su'ul adab kepada nabinya. Nah, kecuali kalau Anda bertanya, Anda sudah tahu jawabannya sebenarnya. Anda sengaja bertanya supaya ustadz atau kiai atau ulama yang Anda tanya itu menjelaskan kepada orang lain, supaya orang lain juga tahu. Ya silahkan. Tapi kalau niatnya ngetes, saya khawatir itu masuk dalam kategori su'ul adab. Ya, kecuali memang itu diperlukan. Ya seperti ujian dalam skripsi, tesis, disertasi doktor atau ujian-ujian sekolah. Itu kan memang dibutuhkan untuk kapabilitas yang bersangkutan. Tapi kalau cuma sekedar untuk ngetes, apalagi dalam rangka untuk menjatuhkan kehormatan seseorang, mending nggak usah lah. Itu yang pertama. Ini kita belajar dari orang-orang Yahudi. Terus yang kedua, jangan sampai karena kita bermasalah dengan 1-2 orang, lantas orang yang terkait dengan orang tersebut kita tolak semua kebenarannya. Contoh gini misalnya kita lagi marah sama suku Madura misalnya gitu, atau kita lagi marah dengan suku Jawa, atau lagi marah dengan suku Sunda. Pokoknya kita punya pengalaman buruk tentang suku-suku itu misalnya gitu ya.
Terus satu saat kita kedatangan tamu seorang ustadz dari suku yang kita lagi sentimen banget. Terus kemudian kita tolak kebenarannya. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, dalam Islam kita tidak boleh menolak kebenaran karena sentimen pribadi atau sentimen kesukuan. Nah, Bani Israel itu sentimen kesukuannya sangat tinggi. Di samping itu, konflik pribadi itu bisa menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Dan itu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, belajar dari situ kita ya. Jangan sampai seperti mereka dalam hal ini. Pada akhirnya saya yang bisa berdoa semoga Allah anugerahi kita rendah hati sehingga bisa dengan mudah menerima kebenaran dari Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Wallahu a'lam bishawab.